Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita pergi ke pantai, duduk di bibir pantai, memandang indahnya deburan ombak, burung camar yang terbang kian kemari, membawa kita akan kebesaran karya-karya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa tertandingi. Ingin rasanya diri ini langsung nyebur menerjang ombak atau hanya sekedar berselancar saja. Subhanallah. Suguhan hamparan pantai yang sangat luas ini seperti tidak berujung. Lautan masih banyak menyimpan misteri. Lantaran lautan jauh lebih luas dibandingkan daratan di bumi, menjadikan lautan masih sedikit dijelajahi oleh manusia. Ilmu dan teknologi telah menunjukkan kegelapan dalamnya lautan dan samudra yang dijumpai pada kedalaman 200 meter atau lebih. Pada kedalaman ini hampir tidak dijumpai cahaya. Di bawah kedalaman 1000 meter tidak terdapat cahaya sama sekali. Untuk terus mengembangkan channel ini, jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Like dan share untuk saling berbagi informasi Islam. Semoga syiar Islam semakin tersebar. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih tertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Kini kita telah mengetahui tentang keadaan umum lautan tersebut, ciri-ciri makhluk hidup yang ada di dalamnya, kadar garamnya, serta jumlah air, luas permukaan, dan kedalamannya. Kapal selam dan perangkat khusus yang dikembangkan menggunakan teknologi modern memungkinkan para ilmuwan untuk mendapatkan informasi ini. Yuk kita tengok 7 zona kedalaman lautan dan jenis hewan yang ada di dalamnya. Pertama, mengenal pembagian zona kedalaman laut. Siapa di antara kita yang baru tahu kalau laut ada pembagian zonanya? Sebelum beranjak lebih jauh, yuk kita mengenal terlebih dahulu soal pembagian zona kedalaman laut. Setidaknya, zona kedalaman laut dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu Sunlight Zone, Twilight Zone, Midnight Zone, Abyssal Zone, dan Transit Zone. Itulah menurut halaman WNCT. Perbedaan yang mencolok di antara 5 lapisan tersebut adalah soal kedalaman. Tiap zona ditinggali oleh hewan-hewan laut yang berbeda-beda, khas dan spesifik. Selain itu, semakin dalam zona, semakin sedikit sinar matahari yang mampu menjangkaunya. That's why semakin dalam laut, semakin gelap dan berkurangnya lah cahaya. Subhanallah, begitu kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ini semua. Kedua, Sunlight Zone. Dari yang terdangkal, kita punya Sunlight Zone. Zona ini dimulai dari permukaan laut hingga 700 kaki atau 213 meter. Masih disinari oleh cahaya matahari membuat zona ini memiliki suhu yang hangat. Sebagian besar hewan laut hidup di zona ini. Begitu pula dengan photoplankton. Hewan ini menjadi makanan utama bagi sebagian hewan laut. Contoh hewan yang hidup di Sunlight Zone adalah hiu, ikan pari, penyu, ubur-ubur, bintang laut, terumbu karang, ikan tuna, ikan paus, gurita, kerang, kepiting, belut, anjing laut, lobster, salmon, kuda laut, anemon, udang, cumi-cumi, dan masih banyak yang lainnya lagi. Ketiga, Twilight Zone. Di bawah Sunlight Zone ada Twilight Zone. Zona ini memanjang antara 700 kaki atau 213 meter
hingga 3.280 kaki atau sekitar 1 km. Sangat sedikit cahaya matahari yang mencapai zona ini sehingga laut terlihat redup. Ikan yang lebih besar seperti paus dan cumi-cumi raksasa menyelam ke tempat ini untuk mencari makanan. Tak hanya itu, hewan laut yang hidup di kedalaman ini mulai tampak aneh wujudnya. Ikan yang hidup antara lain ikan lentera, ikan ratak, ikan kapak, viperfish, hingga ubur-ubur yang berbeda dengan ubur-ubur di lautan dangkal. Beberapa hewan laut yang tinggal di zona ini bisa mengeluarkan cahaya atau istilahnya adalah bioluminescensi. Keempat, midnight zone. Semakin dalam kita menjelajah, lautan menjadi semakin gelap. Di bawah twilight zone ada midnight zone dengan kedalaman antara 3.280 kaki atau kurang lebih 1 km hingga 13.125 kaki atau kurang lebih 4 km. Zona ini sangat gelap sehingga cahaya hanya diproduksi oleh hewan laut itu sendiri. Tekanan air pada kedalaman ini pun sangat besar, yaitu 5.850 pon per inci. Uniknya, meski tekanan air besar, masih ada loh hewan yang bisa ditemukan di sini. Contohnya paus sperma yang diketahui bisa menyelam hingga ke midnight zone untuk mencari makanan. Selain itu, makhluk yang hidup di zona ini antara lain adalah anglerfish, ikan tripod, teripang, cumi-cumi vampir, black swallow, dan lain sebagainya. Begitulah seperti yang dituturkan oleh Missouri Botanical Garden. Kelima, abyssal zone. Mari kita menyelam lebih dalam lagi dan bertemu dengan abyssal zone. Zona ini memanjang antara 13.125 kaki atau kurang lebih 4 km sampai 19.690 kaki atau sekitar 6 km. Suhu di sini dingin dan hampir beku, sekitar 30 derajat Fahrenheit atau 0 derajat Celcius, dan tidak ada cahaya sama sekali. Artinya laut di zona ini sangat dingin, beku dan gelap. Tekanan airnya pun jauh lebih besar. Sangat sedikit makhluk yang bisa ditemukan di kedalaman ini. Hewan yang tinggal di dalamnya antara lain adalah hewan invertebrata seperti basket starfish, cumi-cumi kecil, dan lain sebagainya. Keenam, Trances Zone. Inilah zona terdalam dari lautan. Zona ini memiliki kedalaman antara 19.690 kaki atau kurang lebih 6 km hingga 35.797 kaki atau kurang lebih 11 km. Suhunya bisa mencapai di bawah titik beku dan memiliki tekanan hingga 8 ton per inci persegi. Tekanan ini setara dengan 48 buah pesawat Boeing 747. Subhanallah, it's so crazy, isn't it? Contoh hewan yang hidup di zona ini adalah cacing tabung raksasa, foraminifera, spesies khusus bintang laut hingga belut Charles. Ketujuh, masih banyak spesies hewan lain yang belum diidentifikasi di kedalaman laut. Berbagai eksplorasi dan penelitian terhadap hewan laut telah dilakukan. Namun faktanya hingga kini 90% dari lautan belum dijelajahi. Terlebih lagi, di zona laut dalam yang berisiko tinggi dapat mengancam keselamatan manusia. Alhasil, spesies makhluk bawah laut kita masih banyak yang belum diidentifikasi. Padahal, hewan di lautan terdalam sangat magis banget. Mereka memiliki bentuk yang berbeda dari hewan laut yang dangkal. Karena ketiadaan cahaya dan suhu yang ekstrim, menjadikan spesies lautan dalam jadi buta, tidak memiliki warna cerah dan memiliki sistem metabolisme yang lambat. Begitulah yang diungkap oleh halaman Two Ocean Aquarium. Karena alasan inilah, para ilmuwan hanya baru-baru ini saja mampu menemukan informasi sangat rinci tentang kedalaman lautan.
Namun, pernyataan gelap gulita di lautan yang dalam digunakan dalam surat An-Nur ayat 40 sekitar 1400 tahun yang lalu. Ini sudah pasti salah satu keajaiban Al-Quran. Sebab informasi ini dinyatakan di saat belum ada perangkat yang memungkinkan manusia untuk menyelam di kedalaman samudra. Sungguh, fakta yang baru saja ditemukan para ilmuwan ini memperlihatkan sekali lagi bahwa Al-Quran ini adalah kalam Allah. Nah, itulah tadi jenis-jenis hewan yang hidup berdasarkan kedalaman laut. Lautan itu sungguh menakjubkan dengan berbagai misteri yang sangat-sangat fenomenal dan masih banyak yang harus kita gali. Setuju atau tidak? Wallahu a'lamu bishawab. Bila mana ada baiknya, itu semata-mata datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih.